Halo, kembali lagi bersama saya, Ekawati dari SMP Negeri 2 Ketapang. Saya salah satu CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu tema visi guru penggerak. Selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya dibantu oleh fasil saya yaitu Bapak Franciscus Saverius Berek, MPD. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Tia Irawan. Koneksi antar materi ini dimulai dari visi murid di masa depan, di mana untuk mewujudkan visi murid di masa depan, kita harus menggunakan dasar pemikiran atau filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta membentuk visi guru penggerak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nilai guru penggerak itu sendiri yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu mewujudkan pemimpin pembelajaran, mewujudkan pemimpinan murid, kolaborasi, coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan peran dan nilai guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi. Semua anak memiliki kodratnya sendiri-sendiri yang bisa kita tebalkan dalam mewujudkan pendidikan yang membahagiakan dengan memanusiakan manusia. Profil pelajar Pancasila akan terwujud apabila kita mampu melihat karakter positif yang ada di sekitar kita untuk kita gunakan sebagai aset dalam melaksanakan nilai dan peran guru penggerak yang memiliki visi murid masa depan. Jika kita sudah memahami segala aset yang ada, maka nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi perubahan dengan metode IA dan tahapan Bagja akan lebih mudah diwujudkan. Karena seyogyanya karakter-karakter baik yang ada bisa membawa masa depan pendidikan yang membahagiakan dan berpihak pada murid. Saya memahami bahwa guru memiliki peran penting sebagai pemimpin pembelajaran agar mampu menjadi teladan, memimpin, memiliki cara untuk bisa mempengaruhi seluruh pihak sekolah agar bersama-sama melihat kekuatan positif yang ada di sekitar sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan kodrat zaman. Melihat kekuatan positif di sekolah saya, bahwa murid lebih tertarik belajar menggunakan gadget yang mereka miliki, hal ini membuat saya mengambil suatu keputusan untuk mewujudkan murid yang sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia dan kreatif. Setelah melihat dan memahami kekuatan positif yang ada di sekolah saya, maka saya merumuskan visi saya yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia dan kreatif di era digital. Dengan prakarsa perubahan, mengembangkan pemanfaatan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar murid yang berakhlak mulia dan kreatif. Prakarsa perubahan saya tuangkan ke dalam tahapan Bagja. Yang pertama, B, yaitu buat pertanyaan. Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar murid SMP Negeri 2 Ketapang? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu melakukan evaluasi terhadap motivasi belajar murid, kemudian
melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan kemampuan teknologi murid, kemudian mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan rasa aman dan percaya diri. Tahapan belajar yang selanjutnya yaitu A, yaitu ambil pelajaran. Kegiatan menarik apa yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Yang pertama yaitu melakukan evaluasi hasil belajar akademik dan non-akademik. Kedua, yaitu berdialog dengan murid tentang kegiatan pembelajaran yang mereka suka dan yang tidak mereka suka. Tahapan bagja selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Apakah motivasi belajar murid bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan bahagia? Tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan dialog dengan memberi pertanyaan murid tentang perasaan mereka sebelum dan sesudah belajar. Kemudian, memberikan apresiasi terhadap murid yang patut dijadikan teladan. Tahapan berikutnya yaitu J, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini, saya merumuskan pertanyaan yaitu dimulai dari siapakah, menumbuhkan motivasi belajar murid, kemudian kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan motivasi belajar murid, kemudian bagaimana cara agar konsisten menumbuhkan motivasi belajar murid. Tindakan yang saya lakukan yaitu mengevaluasi kedisiplinan dan tanggung jawab guru serta murid melalui kuesioner. Kemudian melakukan pembelajaran yang bervariatif dan kreatif berpusat pada murid dengan memanfaatkan gadget murid yang didukung oleh pengalaman teman sebaya. Kemudian menyiapkan atau menggali kompetensi awal yang dimiliki murid dan kompetensi akhir yang harus dicapai murid. Kemudian memberikan pendampingan kepada individu dan kelompok selama 2 minggu sekali. Yang terakhir yaitu A, atur strategi. Bagaimana mewujudkan motivasi belajar murid yang berakhlak dan kreatif? Dimulai dari kapan mulai memotivasi belajar murid, kemudian siapa yang terlibat dalam memotivasi belajar murid, siapa yang memonitor, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana evaluasinya. Tindakan yang saya lakukan yaitu mulai dari kegiatan belajar di kelas, kepala sekolah, guru, murid, orang tua atau wali murid. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi pada guru, kemudian guru melakukan pengamatan kepada murid dan rekan sejawat, sedangkan orang tua memberi dukungan dengan pendampingan. Kemudian apabila murid disiplin, memiliki kepuasan belajar yang membahagiakan, murid memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KKM, dan terakhir, mengembangkan instrumen penilaian John Keller, yaitu atensi perhatian, relevansi kesesuaian, dan seterusnya. Visi kita akan tercapai apabila bisa terukur, terarah, konkret, sistematis, dan terencana dengan baik. Thank you. Salam dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat!